Mana kitab primer yang menyebutkan ini diakui oleh ulama sejaman, diakui oleh ulama ini, ulama? Apa Anda meragukan? Apakah Anda menganggap mereka berdusta? Mereka tidak berdusta, Anda yang berdusta. Udah data nggak bisa ditunjukkan, kemudian mengharamkan tes DNA, kadruniyah dengan paham ngeyeliyah. Apalagi kalau bukan menyembunyikan sesuatu di sana. Wah, aja yang bodoh di kampungan lagi, gue tahu tuh soal itu. Kemarin kata Pak Rizik nih ya, jangan sampai nanti Habib-habib palsu yang nggak bisa dibuktikan. DNA Anda kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang mertuanya kemana, menantunya kemana. Ceramah Bung Rizik yang lain juga mengatakan bahwa Rabitatul Alawiyah didirikan pada tahun 1928, merupakan lembaga nasab internasional, ya ikhwan. Sedangkan setahu ana pada tahun 1928 itu disahkan oleh Belanda, Nederland, ya ikhwan. Terus yang internasional yang mana, ya ikhwan? Di Yaman ada nggak Rabitoh? Tolong! Maka dari itu, pembenaran-pembenaran yang dilakukan sepihak oleh kelompok yang kemarin mengatakan perwakilan, bukan mewakili dirinya sendiri untuk melawan tesis Kiai Imad, mereka menutupi kekalahan mereka. Yang ditanyakan nggak dijawab, sampai sekarang belum terjawab, ya ikhwan. Ditanya 3 pertanyaan, jawaban Munib kemana-mana, kagak jelas jawabannya. Mana kitab primer yang menyebutkan ini diakui oleh ulama sejaman, diakui oleh ulama ini, ulama? Apa Anda meragukan? Apakah Anda menganggap mereka berdusta? Mereka tidak berdusta, Anda yang berdusta. Melihat bukti sesuatu bukan dari pernyataan, tetapi dari data, ya ikhwan. Yang pertama, data yang tertulis. Yang kedua, dari hasil tes DNA. Apa itu? Itu adalah bukti yang menentukan ras kita dari mana, ya ikhwan. Udah data nggak bisa ditunjukkan, kemudian mengharamkan tes DNA. Apalagi kalau bukan ngeyeliyah, ya ikhwan. Kadruniyah dengan paham ngeyeliyah. Paham, ya ikhwan? Paham. Kalau kita nggak mau tes DNA, bukti data, mana data? Katanya, nggak bisa menentukan nasab dengan tes DNA. Ya bukti data dong, kitab-kitab primer yang sejaman. Wah, aja yang bodoh di kampungan lagi, gue tahu tuh soal itu. Udah kitab nggak ada, tes DNA katanya haram. Apalagi kalau bukan menyembunyikan sesuatu di sana. Tolong. Kemarin kata Pak Rizik nih ya, untuk keturunan Wali Songo yang tidak terdaftar di Robito, kata dia, karena tidak bisa membuktikan data. Dan juga harus tes DNA untuk melengkapi data tes DNA. Ini data nggak punya, tes DNA juga nggak mau. Itu kitab diri kita nih, tubuh nih, kitab diri kita yang menunjukkan identitas kita nih. Walaupun sudah hancur lebur, kita bisa dideteksi dengan dites DNA kita. Gitu. Kemarin nyerang yang non Ba'alawi, mengatakan mereka bukan Habib palsu, ngaku harus tes DNA dulu. Harus buktikan dengan kitab dulu. Itu baru ilmiah. Sekarang mana kalian? Pertanyaan itu kembali kepada kalian. Bung Rizik kenapa ketika ceramah nggak ngulang lagi tes DNA? Kenapa wajah saya lihat Bung Rizik sudah tidak berdaya lagi seperti dulu? Dulu garang sekali saya lihat. Udah tua, nggak mungkin lah. Kan pejuang. Coba.
Dulu kata Bung Rizik, untuk orang yang selama ini kecewa karena datang ke Robitoh tidak diakui. Maka silahkan lengkapi dulu data Anda ya ikhwan. Silahkan tes DNA. Ada rambut Nabi. Dengan adanya rambut ya ikhwan, itu bisa dicocokkan dengan DNA Anda ya ikhwan. Jangan sampai nanti Habib-habib palsu ya nggak bisa dibuktikan. Habib-habib palsu ya DNA-nya nggak cocok. DNA Anda kemana, DNA Nabi kemana. Sekarang mertuanya kemana, menantunya kemana. Kemana, kemana, kemana. Buktinya di mana, di mana. Aku yang selama ini mengaku cucu Nabi. Entah di mana buktinya, di mana, di mana, di mana. Ku harus mencari di mana. Soalnya saudara, itu hanya mimpi, mimpi dari dato kami. Susah sekali oi memberi bukti. Karena semua hai di dalam mimpi tewet. Ya, begitu ya ikhwan. Kenapa itu berlaku untuk orang lain dan tidak berlaku kepada kalian? Katanya data kalian dari Robitoh Alawiyah sahih. Mana buktinya kesahihannya ya ikhwan? Katanya tidak ada lembaga pencatatan nasab manapun di Indonesia sesahih Robitotul Alawiyah. Di dalam ceramah Bung Rizik yang lain juga mengatakan bahwa Robitotul Alawiyah didirikan pada tahun 1928. Dan itu merupakan lembaga nasab internasional ya ikhwan. Sedangkan setahu ana pada tahun 1928 itu disahkan oleh Belanda, Nederland ya ikhwan. Terus yang internasional yang mana ya ikhwan? Di Yaman ada nggak Robitoh? Tolong. Gua mau ke Yaman. Gua lagi mikir nih gimana mau ke Yaman. Nggak perlu donasi, nggak. Gua punya duit sendiri. Gua pingin datang ke Yaman nyari Robitoh di sana. Pingin gua. Sekalian mau datang ke kuburan Fagil Mugaddam. Gua mau ngomong langsung sama Fagil Mugaddam. Assalamualaikum ya Fagil Mugaddam. Kaifa halukum? Ana Iqbal. Hati-hati kalian. Saya pingin ulama yang ngomong itu bukan ulama. Nggak ada ulama nanya seperti itu. Ente siapa? Ingin ketemu dengan Fagil Mugaddam. Nggak ada ulama seperti itu. Ente siapa? Ngaku-ngaku ingin ketemu dengan wali. Itu nggak ada ulama seperti itu. Dia tidak pernah menyepelekan ilmu orang lain. Ulama. Kalau dilihat orang tidak berilmu, diajarin. Bukan dicaci maki, bukan dihina, bukan direndahkan. Apalagi kalau saya direndahkan.
saya nggak apa-apa mau direndahkan, memang saya rendahan. Kalau saya itu tercipta dari setetes air yang hina menjadi segumpal darah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Kalau kalian bedalah kelas. Kalian tercipta dari setetes air raksa, dari tetesan air raksa menjadi segumpal emas, sebongkah emas, kemudian jadi sebongkah berlian, kan beda kelas. Makanya kalian otaknya batu, mosnya tinggi, keras, sehingga enggan untuk minta maaf.